Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kebanyakan manusia khususnya umat Muslim seringkali mengidolakan para tokoh-tokoh fiktif, atau kadang juga lebih condong mengidolakan para selebritis atau idola yang lagi viral yang lainnya. Tak khayal anak-anak dan pemuda saat ini lebih hafal tokoh-tokoh superhero fiktif dibandingkan dengan tokoh-tokoh nyata yang soleh yang pernah hidup sebelum kita. Dan seharusnya merekalah yang patut dijadikan idola dan panutan untuk kita semua sebagai umat muslim. Seperti misalnya sahabat Nabi SAW yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau inilah yang juga termasuk yang pernah disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya sebagai salah satu calon penghuni surga. Dan berikut ini adalah beberapa keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dapat kami rangkumkan untuk kita semua ketahui. Ditakuti setan. Sikapnya yang teguh pendirian dalam memegang keimanan dan ketakwaan di hatinya membuat setan-setan pun tak berdaya apabila berhadapan dengan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Berbeda dengan umumnya manusia yang malah lebih condong takut dengan setan, hal ini tidak berlaku pada beliau. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Beliau juga pernah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu yang artinya, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, setan tidaklah mampu menemuimu sama sekali ketika engkau melewati suatu jalan, melainkan setan kala itu mencari jalan yang lain selain jalanmu." Hadis riwayat Bukhari. Menjadi nabi selanjutnya. Seperti yang telah umat Islam imani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Namun Rasulullah SAW sendirilah yang pernah menyatakan bahwa seandainya ada nabi lagi, maka Umar radhiyallahu anhu lah orangnya. Maka dari itu, seandainya ada manusia yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka bisa dipastikan hal itu adalah hoax atau bohong besar. Rasulullah SAW mengatakan yang artinya, seandainya ada nabi setelahku, maka ia adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmizi. Dipilih Allah dalam doa Nabi. Nabi SAW pernah berdoa meminta kepada Allah terkait Umar. Lalu Allah pun mengabulkan doa tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW berdoa yang artinya, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Sang perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Karena terbukti dari dua orang yang disebut dalam doa tersebut, Umarlah yang kemudian masuk Islam. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya, "Kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam." Hadis riwayat Bukhari. Cocok dengan kehendak Allah. Umar bin Al-Khattab pernah bercerita yang artinya, "Aku mencocoki perkara Robku dalam 3 perkara. Yang pertama, yaitu tatkala aku mengatakan, 'Wahai Rasulullah SAW, hendaklah makom Ibrahim itu dijadikan tempat sholat,' maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, 'Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat.'" Dan yang kedua, tentang ayat hijab, tatkala aku mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, seandainya engkau perintahkan istri-istrimu memakai hijab, karena yang berbicara kepada mereka adalah orang yang baik maupun yang fajir," maka kemudian turunlah ayat tentang hijab.
Dan yang ketiga, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkumpul karena saling cemburu kepada beliau. Maka aku katakan kepada mereka, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menceraikan kalian dan menggantikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat semisal dengan itu. Hadis riwayat Bukhari. Dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan nama Umar radhiyallahu anhu dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga meski kakinya masih berjalan di muka bumi. Dari Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Pemilik istana di surga. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata yang artinya, ketika kami berada di sisi Rasulullah, beliau berkata yang artinya, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita, maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar, aku pun menjauh, tidak memasuki istana itu. Lalu Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umar bin Khattablah orangnya. Hadis riwayat Bukhari. Tegas menegakkan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bissawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami Islam Story, dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.